Hai 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 sobat dan teman-temanku para pejuang CPNS. Ketemu lagi di akun channel YouTube aku. Kenalkan, aku Risna Tati. Di sini aku akan membahas tentang persiapan SKB untuk CPNS di Kementerian Agama. Sebelumnya perlu sobat tahu bahwa saya ini adalah salah satu peserta CPNS juga di tahun 2019 yang lolos di Kementerian Agama untuk formasi guru fisika ahli pertama. Tepatnya saya mengambil di Provinsi Sulawesi Tengah. Padahal kalau sobat pengen tahu, aku tuh asalnya dari Jawa Barat loh. Dengan bermodal kepercayaan diri dan juga persiapan yang matang, saya mengambil formasi di Sulawesi Tengah. Dan kali ini saya akan berbagi apa saja sih persiapan untuk menghadapi SKB di Kementerian Agama. Yuk kita simak ya. Nah teman-teman, untuk SKB Kementerian Agama itu nanti ada 3 yang diujikan. Yang pertama itu adalah psikotes, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah praktek kerja. Dan tentunya ketiga tes ini harus teman-teman ikutin karena masing-masing tes itu memiliki bobot penilaian tersendiri dan nanti akan berpengaruh terhadap penilaian akhir dari tesnya kita. Oke, kita mulai dari materi psikotes dulu ya. Nah, di ujian psikotes ini nanti teman-teman akan dihadapi dengan materi-materi yang berkaitan dengan tes kepribadian dan juga karakter. Nah, kunci untuk bisa menjawab ini teman-teman itu harus memilih jawaban yang konsisten. Kemudian selain itu ada juga tes potensi akademik. Kalau itu lebih banyak ke kita menghitung yang sederhana sampai menghitung yang agak rumit, termasuk pola barisan bilangan, termasuk juga gambar-gambar yang kalau diputar sekian derajat atau dicerminkan bagaimana hasil akhirnya, itu ada di tes psikotes ini. Oke, selanjutnya adalah tes praktek kerja atau micro teaching. Karena formasi yang saya ambil adalah keguruan, maka praktek kerjanya adalah micro teaching. Nah, teman-teman guru pasti sudah tidak aneh ya dengan micro teaching. Di tes micro teaching ini kita nanti akan dihadapkan dengan bagaimana cara membuat RPP yang sesuai dengan kurikulum saat ini, termasuk bagaimana cara mengajarkannya, media yang digunakannya, dan evaluasi yang diberikan kepada siswa itu seperti apa. Selain praktek mengajar, kita juga nanti akan ditanya bagaimana penguasaan bahasa asing yang kita miliki, termasuk juga penguasaan teknologi, misalnya seperti dapat mengoperasikan komputer dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, itu diantaranya beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada saat praktek kerja. Nah, teman-teman, tes yang selanjutnya adalah tes wawancara atau interview. Kalau kemarin menurut aku sih tes wawancara ini ada 2 garis besar yang diteskan, yaitu adalah materi tentang konsep beragama dan juga tentang konsep pemerintahan atau ideologi bangsa. Nah, di situ akan lebih banyak dipertanyakan bagaimana pemahaman kalian tentang konsep beragama dengan peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Kemudian yang lagi ngehit saat itu adalah tentang konsep toleransi antar umat beragama atau adanya radikalisme, bagaimana pandangan kita terhadap pemerintah, bagaimana pandangan kita terhadap umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, itu diantaranya beberapa hal yang akan dipertanyakan. Dan buat kamu teman-teman yang beragama Islam, tentunya kamu harus menguasai bagaimana tata cara beribadah, kemudian baca tulis Al-Quran, termasuk hafalan surat-surat pendek ataupun doa-doa pendek, dan juga konsep toleransi antar umat beragama. Oke teman-teman, para pejuang CPNS yang akan mengikuti SKD, itu tadi sedikit bocoran tentang materi-materi SKB. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Dan ini ada perhitungan nilai untuk tes yang akan kalian ikuti nanti. Praktek kerja itu bobotnya 35%, psikotes itu 30%, dan juga wawancara 35%. Sehingga nilai akhir itu dari SKD akan diambil 40%-nya dan dari SKB ada 60%-nya. Jadi teman-teman semangat terus ya, fighting. Pesan dari saya, teman-teman harus percaya diri, teman-teman harus mempersiapkan semua materi, menghafal, dan juga keterampilan yang dimiliki. Tentunya tidak lupa juga doa dari orang tua serta saudara dan rekan-rekan yang sangat memberi
kasih dan support. Itu saja mungkin yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa share materi lainnya. Oh iya teman-teman, kalau menurut kalian materiku ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang lain, jangan lupa untuk di like dan share ya. Juga subscribe akun channel YouTube aku. Terima kasih.